Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang akan membahas fisika kelas 10, melanjutkan video yang pertama dan kedua. Kalau pertama dan kedua itu masih membahas tentang besaran dan satuan, yang kedua tentang satuan, nah yang ketiga ini tentang pengukuran, karena memang pada bab ini kita membahas tentang fisika dan pengukuran. Anak-anak, besaran-besaran fisika yang ada itu memerlukan pengukuran untuk mendapatkan angka-angka. Yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah pengukuran panjang. Nah, panjang itu sebenarnya panjang dan massa hari ini nanti kita akan bahas ya. Panjang itu bisa pakai penggaris ya, bisa pakai jangka sorong, bisa pakai mikrometer. Ya, tapi yang kita bahas nanti ini hanya jangka sorong dan mikrometer. Karena kalau penggaris semuanya sudah bisa. Dan juga di dalam perhitungannya itu tidak sampai nggak begitu akurat gitu ya. Tapi kalau jangka sorong yang nanti hasilnya dalam satuan sentimeter itu yang bisa dihitung dalam sampai pada 1,00 itu masih bisa ya. Kalau penggaris kan hanya bisa 1,5, berarti 1,0, satu digit di belakang koma. Kalau yang jangka sorong itu 2 digit di belakang koma ya, lebih teliti. Kemudian kalau mikrometer ini nanti satuannya dalam milimeter. Jadi satuannya dalam milimeter. Hasilnya 2 digit di belakang koma juga. Cuma karena milimeter gitu ya, maka dia lebih akurat gitu ya. Jadi kalau dijadikan sentimeter 3 digit di belakang koma. Nah, itu tentang untuk mengukur panjang. Nah, untuk mengukur satunya nanti kita akan juga bahas. Nah, untuk mengukur massa. Untuk mengukur massa ini kita pakai neraca lengan seperti pada hari ini saya bawakan ya, seperti ini ya. Ini neraca lengan, nanti tak jelaskan ya. Neraca lengan untuk mengukur massa dalam satuan gram ya. Dalam satuan gram biasanya Anda bisa lihat seperti ini. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari adalah di pembelian jual beli emas ya. Di timbangan di sana kalau anak-anak datang ke toko emas mesti nanti timbangannya menggunakan seperti ini. Karena ini sampai 0, ya, gram itu sampai 0, ya. Nah, baik, kita mulai. Yang pertama adalah tentang jangka sorong nih. Pengukuran panjang jangka sorong, gambarnya atau bentuknya atau barangnya seperti ini ya. Ini ya, ini jangka sorong. Jangka sorong itu seperti ini. Bentuknya seperti ini. Bagi yang belum tahu. Nah, ini kegunaannya lebih banyak dibandingkan penggaris, sudah lebih teliti, lebih banyak lagi. Contoh misalkan, kalau saya punya gelas ini ya, ini kan bentuknya tabung. Jadi kalau kita menggunakan jangka sorong, itu bisa mengetahui berapa dalamnya. Kalau pakai penggaris kan agak susah. Kalau jangka sorong cukup begini kan. Nah, kemudian ini, bentar ya. Nah, di sini kan kemudian ini ditekan sampai mengenai paling atas ya. Nah, ini ukur dalamnya. Kalau sudah diangkat begini, maka kita bisa baca di sini bacaannya. Nanti tak ajari bagaimana cara membaca jangka sorong di contoh ini yang diperbesar. Yang kedua, ini juga jangka sorong bisa digunakan untuk diameter. Lihat lubang ini bisa kita cari diameternya. Diameter yang luar pun bisa, dalam bisa. Kalau jangka sorong, penggaris tidak bisa. Kalau diameter luar, maka perhatikan. Jadi ini seperti ini ya. Nempelnya seperti ini. Nah, ini adalah yang diukur diameter luar. Luarnya yang diukur. Luarnya diukur ya. Nah, ini luarnya diukur. Nah, sama nanti yang bacaannya ininya, bacaannya di sini ya. Ini bisa dilihat nanti
bagaimana cara bacanya. Nah, kalau kita mencari diameter dalam, nah yang dipakai yang atas ini. Nah, caranya gini. Diameter dalam, lah lebih kecil, lebih dalam lagi. Nah, lebih kecil dibandingkan yang tadi. Nah, ini dimasukkan begini ya. Nah, kalau sudah diangkat, nah bacanya sama. Nah, jadi intinya jangan sorong itu lebih banyak gunanya, bisa mencari kedalamannya, bisa mencari diameter luar dari tabung ini, bisa menentukan diameter dalam dari tabung ini. Nah, yang kedua adalah mikrometer. Barangnya ini mikrometer, ini bisa dilebarkan ya, di ininya ya, bisa dilebarkan ya, namanya aja mikrometer. Itu dia hanya bisa menghitung diameter paling panjang 2,5 cm, tapi nanti di sini sampai 3 digit di belakang koma ya, 3 digit di belakang koma dalam satuan senti, atau 2 digit di belakang koma dalam satuan mili gitu ya. Nah, biasanya penggunaannya itu untuk mengukur diameter dari gotri gitu ya, atau baut ya, atau kelereng yang kecil seperti ini, yang kecil-kecil. Nah, caranya kelereng ditaruhkan di sini gitu ya, di tadi. Sebentar, saya tunjukkan di sini. Nah, kelerengnya begini gitu ya. Nah, kelerengnya dipasang di sini. Lah baru kemudian nanti dibaca. Di sini ada skalanya. Nanti tak tunjukkan di papan ya, kita perbesar ya. Cara menghitung pakai mikrometer. Kalau mikrometer hanya untuk menentukan diameter dari benda yang bulat gitu ya, yang biasanya kecil-kecil, semacam baut, semacam gotri gitu ya, yang besi yang kecil-kecil itu ya, untuk klaker itu kan dalamnya ada gotri gitu ya. Nah, itu mengukurnya itu pakai seperti ini, sehingga sangat teliti sekali. Nah, yang ketiga adalah tentang ini. Yang ketiga ini tentang neraca. Ini namanya neraca panjang, neraca lengan maksudnya. Ini neraca lengan ya. Pada neraca lengan, cara penggunaannya sebelumnya di sini ada skalanya. Ada skala yang paling belakang, ini skala dalam ratusan, tapi gram semuanya. Nah, di sini sampai 200 gram maksimal. Yang depannya ada 4 lengan ya. Depannya ini dalam skala puluhan sampai 100 juga. Ya, mulai dari 10, 20 ya. Yang belakangnya lagi skala satuan, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Yang paling belakang, yang depan sendiri adalah 0, makanya neraca lengan sangat teliti, digunakan untuk menimbang emas gitu ya. Kalau misalkan timbang badan itu kan kilogram, sampai ini gram semua, dan sampai 0, sekian gram, makanya sangat teliti. Baik anak-anak, saya berikan contoh cara menimbangnya biar tahu ya. Ini ada penghapus ya, ini ringan sekali nih. Ini ringan sekali. Ini kalau kita pakai timbangan badan jelas tidak ada artinya apa-apa ya. Pakai timbangan yang di pasar itu ya, itu paling kecil hanya setengah on itu 50 gram. Ini nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Nah, ini hanya bisa pakai ini. Nah, kalau ini berapakah masanya gitu ya. Nah, awalnya tadi kan kalau tidak ada apa-apanya, maka ini harus menunjukkan angka 0. Ya, ini kalau nggak, misalkan ini tidak menunjukkan angka 0, maka cara mengkalibrasi yang belakang. Ini dikalibrasi bisa dibuat mundur, dimajukan gitu ya, sampai akhirnya ini 0. Gitu ya. Ini dikalibrasi. Nah, kalau sudah 0 enggak usah gitu ya. Nah, kemudian baru barang atau benda yang mau kita timbang ditaruh di sini. Nah, pertama kali gitu ya, kalau dia seperti ini kan tidak mungkin dia sampai 100 gram. Tidak usah pakai yang belakang, langsung aja yang sebelahnya, yang puluhan. Ini kalau ini kira-kira hanya puluhan saja. Kita naikkan misalkan 10
Oh 10 kok enggak gerak apa-apa, naikkan lagi. 20, oh enggak gerak apa-apa, naikkan lagi. 30, nah sudah ada gerak. Kalau sudah ada gerak berarti 30 lebih. Nah kita naikkan yang satuan. Nah 31. Nah di sini ada doanya itu ya untuk menentukan ini. Nah ternyata ini sudah imbang ya. Nah, 31. Seandainya misalkan belum imbang, ditambah lagi yang 0, gitu ya. Ini kebetulan pas 31 gitu ya. Jadi ya sudah. Oh masih di atas sedikit gitu ya. Ini di atas sedikit, maka ini mungkin tambah sedikit ya. Nah, makanya sangat teliti ini. Nah, sebentar. Nah, ini mungkin ya. Nah, kalau seperti ini gitu ya. Kalau seperti ini misalkan ya. Udahlah itu biarkan aja biar. Ini cara bacanya adalah yang paling belakang ini kan menunjukkan angka 30. Berarti 30 depannya menunjukkan angka 1, 31. Nah, pas ini ya. Depannya lagi 0,1 berarti 31,1 gram. Sangat teliti sekali. 1 gram itu bisa dihitung gitu ya. Ya, ini makanya saya katakan tadi ini biasanya untuk timbangan emas. Karena emas itu kan harganya mahal ya. 1 gram aja harganya sampai mencapai 600 ya. 0,1 itu diperhitungkan kalau di emas 0,1 gram ya. Itu kan 60.000. Nah, jadi begitu ya. Nah, baik, sekarang ya saya akan tunjukkan satu persatu cara membacanya. Sekarang lihat di sini. Jangka sorong dulu. Langsung saya ambil contoh soal di buku paket di Saguvindo ya. Bukunya sudah tahu semuanya pada halaman 49. Nah, bukunya ini ya. Mana kan udah tahu ya. Bukunya ini ya. Ini buku Saguvindo. Nah, pada halaman 49 nomor 4 untuk menjelaskan cara membacanya jangka sorong. UNBK 2017 soal tipe pemahaman dan logika. Saya bacakan dulu ya. 2 buah plat besi diukur menggunakan jangka sorong. Hasilnya digambarkan sebagai berikut. Ini gambarnya ya. Saya perbesar. Nah, pertanyaannya adalah selisih tebal kedua plat besi tersebut. Nah, ketika menjumpai soal seperti ini berarti kita harus bisa baca jangka sorong tadi. Dan soal biasanya yang diketahui hanya seperti ini. Ya di sini yang atas ya, yang atas. Ini adalah skala yang tetap yang ada di jangka sorong ini. Ya, yang nggak bisa gerak. Nah, kemudian yang bawah ini mulai 0. Kalau yang atas kan 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus 3 gitu ya. Ini juga 1, 2, 3 selanjutnya. Yang bawah ini yang bisa gerak. Yang bawah ini yang bisa gerak. Nah, ini ada skalanya juga. Ini ada skalanya ya, yang bawah ada skalanya 1 sampai 10 ya. Ini mulai 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, kalau misalkan ada seperti ini caranya, yang perlu kita perhatikan adalah pertama angka 0 ini berada di mana. Nah, gini. Itu yang pertama kali. Angka 0 berada di mana. Ini cara langkah pertama. Kalau angka 0, ingat jangan sampai angka yang ini karena ini bukan skalanya. Ini tadi adalah ya kalau misalkan di alat ya ininya itu ya. Padahal skalanya agak ke sini dikit ya. Jadi nolnya berada di mana? Nah, nolnya di sini. Kalau kita lihat di sini berarti 2. Ini kan ada 1 2 3 4 2,4. Jadi bacaannya dari yang 0 tadi kita dapatkan 2,40 ya. Kemudian kalau kita lihat kemudian berikutnya kita cari antara skala yang bawah
dengan skala yang atas itu satu garis lurus, seret, pas satu garis lurus begitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini gitu ya. Ini yang lurus ya. Ini kan selisih. Nah, yang lurus adalah ini. Nah, ini tahapan yang kedua gitu ya. Berapa ini kita baca dari sini? 0, 1 ya. Jadi di situ dituliskan 0,01. Nah, jadinya hasilnya adalah 2,41. 41 satuannya sentimeter. 41. Nah, ini satuannya sentimeter. 2 digit di belakang koma, sentimeter. Nah, kalau misalkan nanti mengerjakan soal itu, kalau sudah biasa tinggal gini toh, lihat nolnya, oh di sini pokoknya yang sebelum 0 2,4. Hari ngono, lihat yang bawahnya ini, oh yang lurus ini 1, maka 2,41 begitu, lebih gampang 2,41. Nah, sekarang kita lihat coba yang kedua. Berapa ini? 2, ini 1, 2, 3. Ingat jangan ini ya, ini nolnya. Nah, jadi jangan sampai keliru. Ini nolnya. Nah, ini ya, lihat 2, 1, 2, 3. Berarti 2,3. Nah, yang kedua nggak usah pakai begini, cukup begini aja, ditulis 2,3. Nah, dari sini 2,3. Sekarang kita cari ini mana yang satu garis. Yang satu garis mana ya? Satu garis ini. Nah, ini, dan ini satu garis. Nah, langkah yang kedua kan ini yang kita lihat. Berapa ini kita lihat dari sini? 0, 1, 2, 3, 4. Langsung di belakangnya dikasih 4. 2,34. Sama dengan ini tadi, 2,41. 2,41. 2,34. Nah, begitu ya. Itu paling gampang menghitung, membaca, jangan sorong. Gampang sekali kalau sudah bisa lihat gambar langsung bisa dibaca. Nah, tadi yang ditanyakan adalah selisihnya. Ya, tinggal kita lihat aja ini. Dari sini kita dapatkan berapa selisihnya? Ya, 2,41 dikurangi 2,34. Ya, hasilnya pindah ke sini 10 dikurangi 10 dikurangi 4, maka hasilnya adalah 6. Maaf, 11 ya. Pindah ke sini 11. Ya, 11 dikurangi 4 hasilnya 7. Ini 7. Nah, ini kan 0. Nah, ini 0. Jadi 0,7 tapi sentimeter. Atau kalau dijadikan mili berapa? 0,7 milimeter. Mari waktu bahas konversi satuan kan sudah tahu ya. Ini begitu pula. Ini kalau 2,41 cm, kalau dijadikan mili berapa? 24,1. Nah, gitu ya. Ini kalau dijadikan mili 23,4 gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan ini 0,07 cm jadikan mili, pindah ke sini set 0,7 mm. Ini cara mengukur pakai jangka sorong. Sekarang kalau pakai mikrometer, nah, saya tunjukkan dulu. Ada soal seperti ini. Ini yang di sini 456 itu adalah skala yang berada di ini. Yang ini muter, yang sebelahnya yang muter. Kalau ini muter kan akhirnya ini gerak ini. Yang ini gerak ya, perhatikan sini. Kalau ini muter ya, kalau ini muter, maka yang ini kan tambah lebar, bisa tambah sempit. Nah, ini berpengaruh di sini. Ya, di sini. Lah, di sini ini adalah ini. Ini ya. Nah. Cuma skalanya mestinya nggak sampai 6 begini ya. Ya nggak apa-apa ini soal ya. Ini maksimal hanya 2,5. Yang ini maksimal hanya 2,5 cm ya.
Nah, oh ini satuan mili ya. Ya boleh. 25 sampai 25 mili. Nah, sekarang yang ini, nah yang ini, ya ini yang muter ini. Muter ini ada skalanya di sini. Di sini ada skalanya. Nah, ada skalanya. Ada skalanya di sini ini. Nah, ini sama dengan yang ini. 25 30. Oke. Nah, kalau ada soal yang di soal di paket, soal di nanti ulangan, soal di UNAS, soal di SBMPTN, pasti hanya menggambarkan seperti ini. Nah, cara bacanya bagaimana? Maka yang pertama kali kamu dilihat adalah sini. Ya. Ini yang pertama. Nah, yang di sini yang paling mepet dengan putaran tadi, angka berapa? Ini kan 6. Kalau ini setengah. Ini ya. Kalau ini misalkan di sini ada 3, ini setengah, 3 setengah, ini 4, 4 setengah, 5, 5 setengah, 6, 6 setengah. Cara gitu ya. Ada setengahnya, ini bacanya setengah, ini angka 6, 7, dan selanjutnya. Berarti kalau seperti ini gitu ya, maka ini yang ditunjukkan adalah pertama kali adalah 6,50, kan 6 setengah. Ya, ini kita baca. Setelah ini, yang kedua yang dibaca adalah yang segaris dengan ini. Nah, segaris di sini tapi yang ditunjukkan oleh yang muter tadi. Nah, ini yang dibaca. Ini yang kedua. Berapa ini? 30. Nah, cuma di sini ditambahkan jadi 0,30 gitu bacanya. Ya. Jadi yang di sini 0,30 ya. Yang di sini tadi 6,50. Baru dijumlah gitu ya. Hasilnya adalah 6,80. Satuannya ingat milimeter ya. Milimeter. Ya betul ya. Jadi, pokoknya maksimal hanya 25 mm atau 2,5 cm. 6,8 mm. Ini kalau dijadikan ke senti, ya tinggal 0,68 cm. Nah, ini adalah tentang mikrometer. Nanti bisa dilatih di soal-soal yang lain. Sekarang bagaimana kita cara membaca timbangan atau neraca lengan tadi ya, menentukan besar massa. Nah, untuk bisa memahami cara membaca neraca lengan seperti yang tadi saya tunjukkan tadi, maka kita bisa lihat pada buku Sakovindo nomor 17. Langsung pada persoalan saja. Gambar berikut adalah pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus. Lengan 3. Hasil pengukuran benda, massa benda sebagai berikut. Berapakah hasil pengukurannya? Nah, anak-anak, kalau ini tadi neraca lengan itu ada 4 skala ya. Ada 4 lengan ya, mulai dari tadi 200 ratusan, kemudian puluhan, kemudian satuan, 0, tapi kalau di sini gitu ya, di sini ini neraca Ohaus itu sampai satuan saja. Ini ratusan ya. Ini skala ratusan ya. Ini ratusan. Yang bawah ini adalah puluhan. Makanya mulai 0, 10, 20, 30 dan selanjutnya ya. Biasanya sampai 100 ya. Ini puluhan. Kemudian yang paling bawah adalah ini satuan. Ini mulai dari 0, 1, 2 dan selanjutnya. Jadi kalau ini bisa sampai 0, ya. Jadi di bawah satuan, lebih teliti ini. Makanya biasanya kalau di timbangan emas bukan neraca Ohaus yang dipakai, tapi adalah neraca ini, neraca lengan. Nah, baik. Bagaimana cara mengukurnya? Kalau ini sangat mudah gitu ya, enggak pakai teori yang agak rumit kayak mikrometer, jangka sorong tadi ya. Kita lihat aja di sini 150. Ini penunjukannya. Penunjukan ini menggambarkannya ini. Nah, ini bandulnya ini. Nah, ini ditunjukkan dengan ini.
ini. Jika Anda bisa membaca, kalau dilihat dari sini, yang ratusannya 150, yang puluhannya 20, yang satuannya 3. Dijumlah saja. Jadi ini bacaannya ya. Langsung kita jumlah 150 ditambah dengan 20, kemudian ditambah dengan 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 150 tambah 20, 170 tambah 3. Jadi ini sama dengan 173 gram. Tidak sampai koma sekian. Nah, ini adalah cara kita membaca 3 macam alat ukur. Jadi jangka sorong tadi ya, jangka sorong ini sudah tadi ya. Kemudian mikrometer ini. Nah, ini ya, mikrometer. Kemudian neraca. Di sini tak tunjukkan salah satunya neraca lengan. Dan waktu mestinya, kalau waktu itu tidak usah diajari, sudah bisa melihat dengan lihat jam, lihat stopwatch, itu yang mudah, waktu aja. Nah, mungkin kira-kira itu untuk video kali ini. Tolong dilihat video-video yang lainnya sehingga lebih mudah memahami fisika, tidak terlalu sulit. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Yay. In the pyramids. Ooh.